Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Kisah sejarah bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Di bulan ini, kaum muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa, menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tahukah Anda bahwa puasa Ramadan memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam? Perintah untuk menjalankan puasa Ramadan tidak turun secara langsung ketika Islam hadir di tanah Arab. Syariat ini diturunkan secara bertahap menyesuaikan keadaan umat pada waktu itu. Dalam artikel ini, kita akan mengupas sejarah disyariatkannya puasa Ramadan, dalilnya dalam Al-Quran, serta keutamaannya bagi umat Islam. Sejarah puasa Ramadan. 1. Puasa Nabi Nuh alaihissalam. Awal tradisi berpuasa. Menurut Imam Al-Qurtubi, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang melaksanakan puasa setelah diselamatkan dari badai besar yang menghancurkan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, puasa yang dilakukan pada masa itu belum memiliki aturan seperti puasa Ramadan yang kita kenal saat ini. 2. Puasa di masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kewajiban puasa Ramadan diturunkan, Nabi Muhammad SAW dan umatnya sudah terbiasa melaksanakan puasa pada hari-hari, misalnya puasa 3 hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 Ayyamul Bid, serta puasa Ashura pada tanggal 10 Muharram. Baru pada tahun kedua Hijriah, sekitar 18 bulan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah wajib puasa Ramadan melalui surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 183. Ayat ini menegaskan bahwa puasa Ramadan bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Puasa ini berlangsung selama sebulan penuh di bulan Ramadan, menggantikan tradisi puasa sebelumnya. 3. Rasulullah SAW dan puasa Ramadan. Selama hidupnya, Rasulullah SAW melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Puasa ini menjadi salah satu ibadah yang diutamakan. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan dengan menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan, seperti makan dan minum. Umat Islam dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu dan fokus, mendekatkan diri kepada Allah. 2. Melatih kesabaran. Puasa mengajarkan kesabaran dalam menghadapi cobaan sehari-hari. 3. Membersihkan jiwa dan raga. Selain aspek spiritual, puasa juga memberikan manfaat kesehatan dengan memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan. 4. Menyucikan hati. Dengan menahan diri dari perbuatan buruk, umat Islam diajak untuk lebih introspeksi dan memperbaiki diri. Keutamaan puasa Ramadan. Puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan, di antaranya 1.
dibukanya pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan juga menjadi momen turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. 3. Adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini hanya ada di bulan Ramadan. 4. Doa yang mustajab. Setiap doa yang dipanjatkan saat berpuasa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Ramadan sebagai momentum perubahan. Puasa Ramadan adalah ibadah yang mengandung nilai sejarah, spiritual, dan sosial sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga disyariatkan pada umat Nabi Muhammad SAW. Puasa ini menjadi cara bagi umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain meningkatkan ketakwaan, puasa Ramadan juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan memupuk solidaritas sosial. Sejarah bulan Ramadan bermula dengan diwajibkannya puasa pada tahun kedua Hijriah sekitar 624 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Didasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-183. Ramadan adalah bulan mulia, tempat turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, dan penuh peristiwa sejarah besar seperti Perang Badar serta Fatu Makkah. Berikut adalah poin-poin penting sejarah Ramadan. Awal kewajiban 2 Hijriah. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, umat Islam berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Perintah puasa Ramadan turun di bulan Syaban tahun kedua Hijriah, tak lama setelah pemindahan kiblat ke Ka'bah. Perubahan tahapan puasa. Awalnya, puasa diwajibkan, tetapi ada pilihan membayar fidyah bagi yang tidak mampu. Kemudian, kewajiban berubah menjadi wajib puasa bagi yang sehat, dengan aturan ketat yang akhirnya diringankan oleh Allah. Boleh makan atau minum di malam hari hingga fajar. Peristiwa penting di bulan Ramadan. Nuzulul Quran. Wahyu pertama turun di Gua Hiro. Perang Badar 17 Ramadan 2 Hijriah. Kemenangan pertama umat Muslim melawan kaum Quraisy. Fatu Makkah 20 Ramadan 8 Hijriah. Pembebasan kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Makna spiritual Ramadan ditetapkan sebagai sarana meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan solidaritas sosial, serta momen untuk meraih Lailatul Qadar. Sebelum diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad, puasa juga telah dijalankan oleh umat-umat terdahulu sebagai bentuk penyucian diri. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Agar Ramadan menjadi lebih bermakna, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pahala dan keberkahan bulan suci ini. Pertama adalah puasa wajib. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga diri dari segala hal yang bisa membatalkan atau mengurangi nilai puasa, mulai dari menjaga ucapan, mengontrol emosi, hingga memperbanyak ibadah sunnah. Selain itu, salat tarawih juga menjadi salah satu ibadah yang khas di bulan Ramadan. Salat ini dilakukan setelah Isya dan sangat menganjurkan salat tarawih, baik dilakukan sendiri maupun berjamaah. Selain itu, bulan Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran di bulan ini. Tidak hanya membaca, tetapi juga memahami maknanya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah dan berbagi kepada sesama juga menjadi amalan utama di bulan ini. Ramadan mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sesama, baik melalui zakat, infak, maupun memberi makanan bagi mereka yang berbuka puasa. Hikmah dan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas hidup secara spiritual maupun sosial. Salah satu hikmah utama dari Ramadan adalah pembersihan jiwa. Dengan menahan diri dari makan dan minum, seseorang belajar mengendalikan hawa nafsunya. Disiplin yang diterapkan selama Ramadan akan berdampak pada kehidupan setelahnya, menjadikan seseorang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan Allah
Selain itu, Ramadan juga menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial. Ketika berpuasa, seseorang bisa merasakan bagaimana rasanya menahan lapar seperti mereka yang kurang beruntung. Hal ini mendorong kita untuk lebih peduli, berbagi, dan membantu sesama dengan lebih tulus. Jadi, bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri dengan memahami sejarah, makna, dan amalan-amalan yang dapat dilakukan. Kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.